Nah, oke, yang selanjutnya ya, di sini ada satu pertanyaan ya. Nah, mengapa rakyat Indonesia atau mengapa rakyat di seluruh Indonesia itu sangat antusias mendengar dan menyambut berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, di sini anak-anak tentu saja ya, masyarakat Indonesia sangat antusias ketika mereka mendengar dan menyambut adanya berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini semua orang sangat antusias mendengar dan menyambut berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu peristiwa di mana rakyat Indonesia itu merdeka, kemudian terbebas dari penjajahan serta bisa berdiri sendiri ya. Nah, di sini seluruh rakyat Indonesia di berbagai daerah dari berbagai suku, agama, golongan, kemudian penuh sukacita menyambut dan merayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tadi. Nah, semua bersatu padu dan lebur, saling bahu-membahu, kemudian melakukan perlawanan terhadap penjajah Jepang tadi. Nah, di sini semuanya menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, tidak lagi memikirkan kedaerahan, kemudian suku, agama dan golongan. Nah, di sini hanya ada satu identitas, yaitu Indonesia ya. Jadi di sini seluruh rakyat Indonesia itu tidak mementingkan adanya suku, agama dan golongan. Jadi di sini mereka lebih mementingkan kepada kesatuan dan persatuan itu tadi ya. Jadi di sini hanya ada satu identitas, yaitu identitas Indonesia ya. Nah, kemudian di sini kita akan membahas indahnya hidup Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua itu adalah indahnya hidup bersatu dalam perbedaan ya. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang indahnya hidup berbineka ya. Di sini anak-anak bisa perhatikan ya, lambang negara kita yaitu ada burung Garuda ya, seperti yang ada pada gambar di samping. Nah, lihatlah pita yang dicengkramannya. Nah, pada pita itu tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di mana kalimat tersebut itu diambil dari kitab Sutasoma, yaitu karangan dari Bapak Empu Tantular ya. Nah, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Nah, kata-kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas dan menjadi semboyan meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Semboyan itulah kemudian yang mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan ya. Nah, jadi di sini di gambar burung Garuda tadi ya, kita bisa melihat tulisan Bhinneka Tunggal Ika, di mana kalimat tersebut itu diambil dari kitab Sutasoma, yaitu karangan dari Bapak Empu Tantular ya, yang artinya itu walaupun berbeda-beda kita bangsa Indonesia tetap satu ya. Itu merupakan semboyan ya yang mengikat keberagaman bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian selain itu ya anak-anak, kita hidup juga di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman ya, di mana di segala bidang itu ya, di segala bidang kehidupan, kemudian meskipun beragam dan berbeda tetapi kita tetap bisa bersatu dan hidup dengan rukun ya. Nah, di sini cukupkah kamu mengerti artinya saja? Tentu tidak ya. Nah, setelah memahami makna yang terkandung di dalamnya, kamu harus menerapkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, ketika kamu bergaul dengan teman dalam kehidupan sehari-hari, tentu kamu akan bertemu dengan beberapa teman yang mempunyai keanekaragaman yang berbeda-beda. Nah, di sini kamu akan berbeda dengan teman-temanmu yang lain. Nah, mungkin kamu dengan temanmu berbeda dalam kepandaian ya, misalnya dalam hal kepandaian ada keterampilan, kemudian dalam hobi, ukuran tubuh, warna kulit, kebiasaan, bahkan suku, golongan, budaya dan agama. Kemudian bagaimana kamu harus bersikap. Nah, untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika itu tadi, kamu tidak perlu harus meniru temanmu atau orang lain yang kamu lihat ya, agar terlihat sama. Tidak harus seperti itu ya. Nah, jadi kamu tidak harus seperti orang lain. Nah, biarlah kamu berbeda dengan orang lain, dan orang lain biarlah berbeda dengan dirimu ya. Jadi tidak boleh meniru gaya orang lain ya, tetap dengan gaya kita sendiri ya, maksudnya. Nah, yang selanjutnya di sini, kamu juga harus menyadari perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi kita harus tetap bersyukur ya. Jadi walaupun kita berbeda ya, tetapi kita harus tetap bersyukur karena itu merupakan
anugerah dari Tuhan. Nah, dengan demikian kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Nah, kamu harus mensyukuri perbedaan tersebut dengan cara menghormati dan menghargai teman-temanmu yang lain. Nah, dengan begitu nanti perbedaan itu justru membuat kita hidup akan semakin menjadi lebih indah karena adanya perbedaan itu ya. Kemudian di sini kita masuk ke yang kedua, indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Nah, di sini juga kamu tidak dapat hidup sendiri ya. Nah, tentu kita sebagai manusia kita membutuhkan partner atau kita membutuhkan orang lain ya dalam hidup. Nah, di sini kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, demikian pula kita juga dapat membantu orang lain ya. Nah, dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa nyaman, kemudian akan nyaman, aman, tentram dan damai. Nah, misalnya itu bisa di dalam bidang keamanan masyarakat ya. Nah, di mana untuk menjaga keamanan masyarakat itu setiap anggota masyarakat wajib melaksanakan ronda sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Nah, di sini semua masyarakat itu akan mendapat kewajiban yang sama ya. Jadi tidak memandang dia kaya atau dia miskin, kemudian tidak pula memandang dia dari agama mana, kemudian sukunya dari mana ya. Nah, dengan demikian di masyarakat akan tercipta keamanan dan ketertiban ya. Nah, karena itulah salah satu arti pentingnya persatuan dalam perbedaan. Nah, jadi di sini kita harus hidup ya, hidup dan bersatu dalam perbedaan ya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan yang satu dengan yang satu ya. Jadi kita harus bisa hidup di dalam perbedaan ya. Jadi indahnya hidup itu bersatu di dalam perbedaan seperti yang kita bahas tadi. Nah, di sini ada beberapa ya. Di sini ada apa yang harus terjadi atau apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan di dalam masyarakat. Nah, di sini tanpa persatuan, kerukunan di masyarakat itu akan sulit terwujud ya. Nah, di mana setiap orang itu akan hidup mementingkan dirinya sendiri ya, mereka tidak akan mementingkan orang lain. Jadi di sini mereka hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa ingin tahu tentang orang lain. Nah, di sini di antara orang tersebut akan muncul rasa saling curiga, kemudian hidupnya juga tidak akan nyaman, tidak akan tentram, dia juga tidak akan merasa kedamaian, adanya kedamaian di dalam hidupnya itu tadi, karena dia tidak ingin tahu atau tidak mementingkan orang lain, dia hanya mementingkan dirinya sendiri ya. Nah, misalnya di sini salah satu wujud nyata adanya kerukunan dan persatuan di dalam masyarakat itu adalah tradisi gotong royong ya. Nah, misalnya bergotong royong membangun rumah. Nah, gotong royong melibatkan semua unsur masyarakat. Nah, kemudian bagaimanakah menciptakan kerukunan dalam kelasmu? Nah, di sini ada 5 ya, ada 5 cara. Yang pertama itu saling menghormati dan menghargai satu sama lain atau teman-teman yang lainnya. Kemudian yang kedua, tidak membeda-bedakan teman yang berdasarkan agama, suku, serta ras. Nah, kemudian yang ketiga itu tolong menolong dan saling membantu ya antara teman ya. Kemudian yang selanjutnya tetap bersyukur atau mensyukuri adanya perbedaan ya yang ada sebagai anugerah dari Tuhan. Nah, kemudian yang terakhir itu tidak membeda-bedakan teman berdasarkan kekayaan atau status sosial, kemudian agamanya atau kekayaannya tadi, entah dia miskin atau dia kaya ya. Jadi di sini anak-anak tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Jadi semuanya itu sama ya, sama rata. Nah, di sini tidak boleh dibedakan berdasarkan entah itu kekayaan ya ataupun berdasarkan agama dan rasnya itu tadi. Nah, kemudian nanti anak-anak di rumah bisa belajar lagi ya tentang beberapa peristiwa yang sudah kita bahas tadi, kemudian tokoh-tokoh penting dalam proklamator ya. Kemudian setelah itu nanti anak-anak juga bisa pindahkan jawaban yang sudah kita bahas bersama tadi itu ke buku catatannya ya. Jadi nanti anak-anak bisa catat di rumah ya, di buku catatan pindahkan materi-materi penting yang sudah kita bahas tadi, karena seperti yang ibu bilang, kalau subtema atau tema itu sudah selesai, maka ibu akan memberikan ulangan ya, ulangan harian kepada kalian di beberapa subtema yang sudah kita pelajari. Nah, di sini nanti anak-anak bisa mengecek classroom apakah ibu sudah mengirimkan tugas atau belum ya. Jadi nanti tetap standby ya